Om Swastiastu. Salam harmoni. Baik, perkenalkan channel YouTube Anak Berkebutuhan Khusus. Mata kuliah ini diasuh oleh Profesor Dr. Ketut Darsano MPD Cons. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gede Weda Baskara, NIM 1711031248, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Jurusan Pendidikan Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Selanjutnya terdapat 4 sub bahasan yang saya bahas. Yang pertama, problem-problem yang datang dari keluarga, masyarakat, dan sekolah. Dan yang kedua, usaha-usaha pendekatan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Dan yang ketiga, beberapa saran untuk orang tua yang mempunyai anak berkemampuan khusus. Dan yang keempat, beberapa contoh peran serta orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Nah, selanjutnya mari kita saksikan presentasi ini yang diasuh oleh Profesor Dr. Ketut Darsano MPD Cons. Selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Weda Baskara, kelas D semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai peranan serta orang tua dan masyarakat dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus. Peranan serta orang tua dan masyarakat dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus dibagi menjadi 4. Yang pertama, problem-problem yang datang dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan yang kedua, usaha-usaha pendekatan pendidikan anak berkemampuan khusus. Dan yang ketiga, saran untuk orang tua yang mempunyai anak berkemampuan khusus. Dan yang keempat, contoh peranan serta orang tua untuk anaknya yang berkemampuan khusus. Selanjutnya, membahas tentang problem-problem masalah yang datang dari keluarga, sekolah, dan masyarakat, di mana anak berkebutuhan khusus tidak diketahui orang tua, dan sebaliknya anak genius, masalah di rumah, sekolah, dan masyarakat. Seorang ahli sosiometri yang bernama Led Kerstarter, dia berstudi di New York sekolah menengah, menemukan anak yang mengalami kesukaran dalam memperoleh simpati. Selanjutnya, masalah anak di rumah. Masalah anak di rumah, yang pertama, anak dikatakan sebagai aib keluarga. Dan yang kedua, orang tua membuat anak terkucil dari dunia luar. Dan yang ketiga, pola asuh yang salah dari orang tua akan menyebabkan anak tidak menjadi pribadi yang menyendiri. Masalah anak di sekolah. Yang pertama, ada anak bosan terhadap pelajaran karena merasa telah mengerti. Dan yang kedua, tidak senang dengan guru karena akan ingin disamakan dengan temannya. Dan yang ketiga, anak mengalami kesulitan mengikuti pembelajaran. Masalah anak di dalam masyarakat. Yang pertama, anak dianggap aneh dan menjadi tontonan serta comehan. Dan yang kedua, anak menjadi sulit bergaul karena memiliki kebutuhan khusus. Dan yang ketiga, anak akan merasa minder saat bergaul dengan teman yang memiliki kesehatan yang normal. Selanjutnya, usaha-usaha pendekatan pendidikan anak berkemampuan khusus. Masalah yang dihadapi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, usaha yang dilakukan oleh orang tua. Selanjutnya, dibantu oleh lingkungan masyarakat. Usaha-usaha yang dilakukan orang tua bersama masyarakat mengidentifikasi anak yang berkebutuhan khusus
sejak dini. Dan yang kedua, membina anak yang berkebutuhan khusus. Usaha-usaha yang dilakukan orang tua bersama masyarakat melibatkan anak dalam mengembangkan pelayanan pendidikan. Selanjutnya, mengusahakan lingkungan untuk menunjang pengembangan anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, saran untuk orang tua yang mempunyai anak berkemampuan khusus. Beberapa saran untuk orang tua yang mempunyai anak berkemampuan khusus. Yang pertama, orang tua perlu mengetahui ciri-ciri anak berkemampuan khusus. Dan yang kedua, perlu dimengerti bahwa umur mental anak berkemampuan khusus lebih tinggi dengan kalender. Dan yang ketiga, kalau anak mempelajari buku-buku pelajaran kakek-kakeknya. Dan keempat, perlu dimengerti bahwa anak kemampuan khusus yang tergolong jenius cenderung menunjukkan sifat-sifat negatif seperti emosional intoleran. Dan yang kelima, anak yang tergolong jenius di samping umur mental yang sangat tinggi adalah setiap memiliki jiwa kanak-kanakan. Dan yang keenam, anak jangan ditekan tetapi jangan didewa-dewakan. Selanjutnya, contoh peranan serta orang tua untuk anaknya yang berkemampuan khusus. Beberapa contoh peran serta orang tua untuk anaknya yang berkemampuan khusus. Contoh kasus anak jenius yang mengungkap bersamanya peran serta orang tua terhadap perkembangan pendidikan anaknya. Yang pertama, anak jenius keluarga Abioto. Yang kedua, peran serta orang tua Wahyu Purnama dan Kumwardana. Anak jenius keluarga Abioto yang pertama, Wahyu Purnama, berumur 13 tahun, anak SMA Trunajaya, Jalan Keramat 2-80A, Jakarta. EQ 150 Genius. SD diselesaikan dalam waktu 3 tahun. SMP diselesaikan dalam waktu 2 tahun. SMA diselesaikan dalam waktu 2 tahun. Memiliki ijazah nasional bahasa Inggris dan bahasa Jerman. Yang kedua, Kun Wardana, berusia 11 tahun, anak SMA Trunajaya, Jalan Keramat 2-80A, Jakarta. EQ 152 Genius. SD diselesaikan dalam waktu 2 tahun, SMP diselesaikan dalam waktu 2 tahun, SMA diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Memiliki ijazah nasional bahasa Inggris, Jerman, dan ijazah mengetik. Selanjutnya, dari dua kakak beradik tersebut jelas menunjukkan anak berkemampuan khusus yang tergolong jenius. Kedua anak itu mendapat ijazah dispensasi atau bantuan Dr. Roni Seniwan selaku Kepala Badan Pusat Pengembangan Pendidikan dan Saran Kurikulum Departemen P dan K Jakarta. Selanjutnya, peranan serta orang tua Wahyu Purnama dan Kun Wardana. Ibu Abioto adalah seorang guru, pernah mengajar di SMP Stan Ursulka, Jakarta. Demi kepentingan pendidikan anak-anaknya, ia rela melepaskan pekerjaan itu agar selalu dekat dengan mereka setiap hari. Kemajuan belajar anaknya tidak lepas dari bantuan dan perhatian dari guru-guru. Demikianlah Ibu Abioto menjelaskan bahwa ia dan suaminya selalu ikut berperan serta dalam pendidikan anak-anaknya. Selanjutnya melewati yang pertama perhatian waktu belajar, yang kedua kepada anak-anaknya selalu diberikan fasilitas untuk belajar, dan yang ketiga ibu mereka sangat memperhatikan menu makanan ini juga
berkaitan dengan kemampuan belajar anak. Dan yang keempat, adanya reaksi yang teratur akan menambah gairah belajar, menjernihkan pikiran dan kelelahan sehari-hari. Dan yang kelima, tidak boleh diabaikan pula kehangatan keluarga. Selanjutnya, perkembangan belajar Robert Genius. Robert dilahirkan dari keluarga Saint Parent. Umur 3 tahun dapat main piano, 4 tahun ke kebun binatang, yang dimana orang tuanya sebuah binatang berwarna dengan keterangan singkat binatang tersebut. Ia bermain binatang-binatangan dengan ayahnya. Ayahnya membawa Robert ke farm. Ibunya meminjam buku dari seorang tetangga tentang keramat laut. Selanjutnya, dalam beberapa hari saja Robert dapat menceritakan kepada orang tuanya nama masing-masing kerang laut. Secara serius, lalu Robert mengumpulkan kerang-kerang laut. Lanjutan, 3 tahun kemudian Robert mengembangkan hobi meliputi pertama, koleksi perangko ayahnya membantu dengan tabah. 2. Koleksi kartu-kartu permainan-permainan baseball. Yang ketiga, senang sport mempelajari peraturan-peraturan football. Yang keempat, mampu bertanding sepak bola dengan anak-anak yang lebih tua. Dan yang kelima, ayah membelikan buku tentang olahraga. Dan keenam, ayahnya membawa Robert ke Amerika melihat sejumlah pertandingan dengan peraturan kompleks. Selanjutnya, langkah keempat, Robert banyak membaca buku-buku ilmiah. Semakin banyak membaca buku-buku ilmiah, mengumpulkan kerangka sejumlah besaran dengan bantuan buku-buku tentang identitas serangga. Pulang dari berlibur, Robert membawa kupu-kupu, 1 dosis ngengat besar, lebih 100 serangga kecil, kepompong untuk penelitian. Robert mempelajari tentang bagaimana membuat Colusting Nest dan Killing Jar. Robert dapat meneliti kepompong untuk mengetahui dan menyelesaikan bagaimana seekor serangga embryonik for this temporary home. Langkah kelima, membuat sketch pensil dari koleksinya ngangat dan kupu-kupu. Berkembang kesenian melukis, Robert membuat lukisan Spanish dengan watercolor. Selanjutnya, guru menyarankan orang tua Robert membelikan alat melukis sebagai hadiah. Junior High School. Robert mempunyai seorang guru lain yang sangat tertarik pada koleksi Robert, dan guru tersebut memiliki pengalaman hidup yang bagus dalam bidang entomologi. Guru ini menyarankan Robert untuk mencari serangga di kebun paman malam hari. Guru membantu Robert mencari serangga di kebun. Guru membantu Robert mendapatkan nama-nama spesimennya. Robert semakin asik dengan nama-nama ilmiah dan segera mempelajari the genus and special names of most of his collection. Ia akan semakin mengembangkan hasilnya. Selanjutnya, guru biologi mengizinkan Robert ke perpustakaan untuk mempelajari bahan-bahan yang lebih. Proyek ini terdiri dari eksperimen untuk menentukan efek dan weight grain pada tingkat regionasi. Guru Robert tetap memberikan dorongan kepada Robert ketika belajar biologi sampai pada pembelajaran genetik. Sang guru memberikan petugas kepada Robert untuk mengadakan penelitian. Selanjutnya, peranan serta orang tua Robert. Bagaimana Robert mempunyai partner of ground dalam sains adalah menarik, tetapi tidak unusual. Haster orang tua Robert untuk berkunjung ke tempat-tempat yang ada sains interset, memperlengkap buku-buku dan menunjang
perhatian dan simpati yang konsisten withhold being patronizing adalah merupakan faktor yang tidak dapat diragukan untuk menentukan pertumbuhan Robert. Selanjutnya, Marlene, gadis genius. Sejak lahir, Marlene tanpa ragu menunjukkan kecakapannya. Sebelum masuk TK, ia sudah mempunyai perhatian pada benda-benda, binatang, angka-angka binatang, mesin tik ayahnya. Sebelum selesai TK, yang paling mencolok ialah kecakapan dalam konsep-konsep kuantitatif. Kelas 1 mempelajari bahasa Spanyol, sangat pandai dan menguasai bahasa. Kelas 4, Marlene menunjukkan minat pada bidang olahraga, atlet yang baik cepat larinya, lincah memanjat pohon, dan pandai berenang. Kelas 6 mempelajari buku Ceriwisti untuk anak-anak yang lebih muda, dan dari buku itu ia menghafalkan simbol-simbol 20 elemen yang paling biasa. Diakhiri kelas 6, Marlene telah mengajarkan berlusin-lusin latihan elementer dari beberapa eksperimen. Kelas 7, ketika dites kecerdasannya sebanyak 3 kali, hasilnya menunjukkan Marlene memiliki IQ kurang lebih 145-15. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Tidak lupa mengaturan Parama Santi. Om Santi 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 Om.